Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Ranti, guru BK, mengangkat tema classical counseling hari ini dengan fenomena self-injury pada remaja. Di dalam psikologi disebut dengan non-suicidal self-injury atau NSSI. Non-suicidal self-injury merupakan perilaku dengan secara sengaja melukai diri sendiri namun tanpa tujuan untuk melakukan bunuh diri. Contoh dari perilaku ini seperti melakukan cutting pada area-area tubuh tertentu seperti menyilet kulit tubuh, menarik rambut, membenturkan kepala pada area yang keras, menempelkan tangan dengan sengaja pada knalpot yang panas, yang tujuannya adalah melampiaskan atau mengalihkan tekanan emosional yang sangat kuat dirasakan dengan menyakiti diri sendiri atau melampiaskannya ke fisik. Mengapa self-injury banyak dilakukan oleh remaja? Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam buku Psikologi Perkembangan, masa remaja sebagai usia bermasalah. Mengapa demikian? Pertama, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua, karena remaja merasa dirinya mandiri sehingga ia ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan orang tua. Next, faktor penyebab self-injury. Ketidakmampuan individu dalam meregulasi perasaan atau emosi negatif yang mereka miliki secara adaptif. Adanya kritik yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Ketidakmampuan individu untuk meminta bantuan pada orang di sekitarnya. Lingkungan sosial yang tidak mendukung. Sebagian besar pelaku self-injury merasa tidak diperhatikan keluarga. Kan ketika mereka mengaku bahwa mereka sudah melakukan self-injury, respon keluarga hanya biasa saja dan cenderung meremehkan dan menganggap bahwa melakukan self-injury adalah hal yang sepele. Baik Ananda, bagaimana solusi mencegahnya? Pahami dan kenali kondisi diri. Jauhkan benda yang dapat menyebabkan luka. Jauhi atau hindari teman atau tontonan yang mengarahkan untuk self-injury. Mendapatkan saran yang tidak tepat membuat self-injury dapat menular dari remaja satu ke remaja lainnya. Berbagi cerita dengan orang terdekat dan sebisa mungkin jangan menyendiri. Siapkan kotak darurat. Isi kotak dengan barang-barang yang bisa Ananda gunakan untuk mengalihkan perhatian saat dorongan untuk menyakiti diri sendiri muncul. Menulis jurnal dapat membantu Ananda mencari penyebab munculnya keinginan melukai diri. Menangis merupakan salah satu cara terbaik untuk menyalurkan stres sekaligus menghentikan dorongan self-injury. Fokus di sini adalah efek sehat menangis. Menangis tak hanya soal kesedihan tapi juga kebahagiaan. Olahraga merupakan salah satu cara menghentikan self-injury yang cukup ampuh. Lakukan aktivitas yang menenangkan pikiran seperti berwudu sebagai hidroterapi, membaca Al-Quran atau mendengarkannya, terapi istighfar atau berzikir, berendam dengan air hangat, berteriak sekencang mungkin di dalam bantal, atau bermain dengan hewan peliharaan. Berkonsultasi dengan ahli. Konsultasikan dengan guru BK-mu di sekolah. Guru BK akan membantu Ananda mencari tahu penyebab munculnya hasrat untuk melukai diri sendiri. Dengan begitu, cara mengatasi self-injury bisa disesuaikan dengan penyebabnya. Nantinya, Ananda juga akan diajarkan cara mengatasi self-injury saat dorongan muncul. Referral ahli tangan kasus mungkin akan dilakukan guru BK jika penyebabnya adalah masalah kesehatan mental. Bagi lingkungan sekitar, cermati dan kenali remaja yang menunjukkan tanda-tanda melakukan self-injury. Luangkan waktu dan beri perhatian. Orang tua dan guru secara berkala memantau medsos remaja, memahami istilah gaul kesedihan yang digunakan remaja seperti penggunaan bahasa gaul barcode. Salah satu bahasa gaul di medsos yang mengandung makna kesedihan. Bila ditelusuri di medsos, arti barcode adalah sebuah kode atas kondisi kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja. Kata barcode dibuat mengungkapkan aktivitas self-injury yang dilakukan oleh seorang remaja. Jangan menghakimi atau memberi label negatif. Membawanya untuk mendapatkan pertolongan dari ahli. Orang tua dapat berkonsultasi dengan guru BK di sekolah. Dan apabila perilaku self-injury nampak semakin memburuk, segeralah bawa mereka untuk berkonsultasi ke psikolog. Sekolah dan komunitas memberikan edukasi tentang kesehatan jiwa.
sekolah perlu memberikan edukasi kepada remaja terkait kesehatan jiwa, khususnya mengenai self-injury. Semoga memberi kebermanfaatan. Mari kita tingkatkan kesadaran akan kesehatan jiwa bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Konsultasikan dengan guru BK-mu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.